Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan saya Zafia dengan NPM A1G022046, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas FKIP Universitas Bengkulu. Dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengolahan pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Menurut Purwanto, manajemen pendidikan adalah semua kegiatan sekolah dari yang meliputi usaha-usaha besar seperti mengenai perumusan polis, mengarah usaha besar, koordinasi, konsultasi, korespondensi, kontrol pelengkapan, dan seterusnya sampai pada usaha-usaha kecil dan sederhana seperti menjaga sekolah dan sebagainya. Unsur-unsur manajemen pendidikan ini terdiri dari 7. Yang pertama, man atau manusia berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk memajukan dan kontinuitas lembaga. Yang kedua, material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi, dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau bahan jadi. Yang ketiga, mesin merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Yang keempat, money atau uang. Money atau modal dibagi menjadi 2, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas piutang. 5. Metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. 6. Market atau pasar. Adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi dalam lembaga pendidikan. Market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidikan dengan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkungan lembaga tersebut. 7. Waktu merupakan waktu yang digunakan dan dipermanfaatkan dalam mencapai misi dan visi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan yaitu 1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif. 2. Tercapainya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidikan. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga pendidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Pembagian manajemen. 1. Manajemen puncak. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Yang kedua, manajemen menengah. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Yang ketiga, manajemen pelaksana. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh manajemen menengah. Komposisi keterampilan manajemen. 1. Keterampilan teknik merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik, pemusik, akuntan. Yang kedua, keterampilan manusiawi merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain, baik sebagai perorangan maupun kelompok. 3. Keterampilan konseptual
merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi melihat organisasi secara keseluruhan dan memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Ruang lingkup manajemen pendidikan. Menurut Baharudin 2010, ruang lingkup manajemen pendidikan antara lain sebagai 1. Manajemen kurikulum, 2. Manajemen personalia, 3. Manajemen peserta didik, 4. Manajemen sarana dan prasarana, kelima, manajemen keuangan atau pembiayaan, 6. Manajemen administrasi, 7. Manajemen humas, dan ke-8. Manajemen layanan khusus. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Douglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. 1. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang kelima, relativitas nilai-nilai. Sekian yang dapat saya jelaskan, ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.